Ijal, emang Ijal mau jadi anak Tante Novi? Mau? Mau jadi anak Tante Novi? Mau. Kenapa emang anak Mama kenapa? Mama ngajarin aku nggak benar. Pada datang ya. Ya, assalamualaikum. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Nah, ini ibunya. Waduh, ibu nih luar biasa nih ibu ya. Gimana Bu? Sehat? Aduh, gimana nih ibu nih? Mau gimana prosesnya nih? Sekarang kita mau apain nih? Ibu kenapa ngelakuin itu sama anaknya? Nggak ada ayahnya. Saya juga tulang punggung sendiri. Ibu anaknya berapa? Tiga. Ini nomor berapa? Ini paling bontol. Yang pertama umur berapa? Umur 20. Umur Udah punya 20. suami, cuman suaminya udah nggak kerja. Terus? Kebetulan saya sendiri yang bantuin pulang sendiri, berdiri sendiri. Yang nomor dua umur berapa? Umur 19. 16. Hah? 16. Umur 19 ya tahun 2002. Ini ada kakaknya 16 tahun ya. 16 atau 19? Ini ibu maaf ada kakaknya. Siapa Ya, namanya? Khalifatul Maulid ya. Khalifatul 2007 lahirnya. Ya. Ini jauh. 18 tahun ya? Iya, 18 tahun. Terus ibu kenapa bisa punya pikiran ngelakuin itu sama anaknya? Awalnya apa Bu awalnya? Awalnya sih tadi Punya ide itu dari mana ibu? dari temen. Dari teman. Temennya siapa? Jadi awalnya udah pulang kampung ke Jawa. Itu temennya orang kenalan ibu gitu. Iya kenalan. Dia nyuruh gimana sama ibu awalnya? Berarti dari tahun berapa itu ibu ngelakuin? 16. Dulu kan saya pernah cuci ngegosok, cuma ganti di bilang pada lu cuci ngegosok kan gajinya bulanan lama. Lebih baik kalau ikut juga kayak gini kerja gitu. Kerja apa? Kayak gini Bu. Awalnya apa yang ibu lakuin? Disuruh apa? Awalnya lu liatin gua dulu deh katanya gitu. Udah saya liatin. Nah lu coba lama-lama enak gitu. Enggak, coba ceritain awalnya gimana, disuruh apa sama dia? Suruh ngapain itu? Liatin dulu. Ya, diliatin. Ibu ngeliatin dia ngelakuin hal apa? Kayak saya gitu. Ya, kayak gimana misalnya? Saya Nipu, oke. Dia ngomong apa sama orang itu? pura-pura dia emang kan anaknya kena paru-paru. Itu emang benar? Iya. Emang anaknya sakit? Enggak. Atau enggak? Enggak. Oh, enggak, oke. Terus? Ini kayak kerjaan gua kayak gini lalu terus kayak gini terus pura-pura anaknya sakit. Udah pas saya jalanin sama dapat ini 3 dia enak. Berarti dari tahun 2016? Iya. Udahlah katanya kamu pulang aja kamu udah ada pak ongkos buat pulang kampung udah lu yang ngurus ya yang ngurus saya kata dia Terus dilakuin terus kayak begitu. Terus udah gitu, udah kira-kira berapa banyak ya udah ibu kena tipu sama ibu? banyak sih Bu, memang saya kan nggak sekolah jadi nggak tahu itu kita huruf lah ibaratnya. Banyak gitu. Caranya ibu minta sama yang korbannya kayak gimana? Ibu datang ke rumah sakit. Nah, datang ke rumah sakit dulu terus orang nanya ibu sakit apa anaknya kena kanker otak
saya kan suka ngopesin bawang dulu di pasar. Oh ya udah, katanya dikasih ongkos pertama 300 pertama. Terus ada yang ngasih lagi 400 pertama awalnya gitu. Terus 900, tapi duitnya bukan saya sendiri yang makan, saya bagi buat saya makan, buat empanin mantu sama cucu. Enak banget mantunya diempanin, Bu. Kan sehat, Bu. Ya terus dia nggak mau kerja, Ya suruh aja, biarin aja dia kerja, itu bukan tanggung jawab Ibu. sampai cucu saya yang meninggal di rumah sakit, saya yang beliin pampers dan kerja gituan. Karena apa? Nah, ini kan laki yang kedua, yang laki yang pertama juga pertama dia kawin, lakinya yang pertama nggak kerja juga, nggak nikah sama ini. Ya ini kan kemauan dia, anak saya sepikir kan lakinya ini kerja, soalnya nggak kerja. Jadi Kenapa Ibu nggak balik ke Cigosok lagi? hari kemarin nyari deh ya, nyari ke Palem dan nanya sama siapa belum ada. Kan banyak, Bu. Iya, itu kan saya nanya Mas Apa, nanya Mas Apa belum ada. Gitu. Entah kalau udah ada, panggil lagi. Terus yang ketipu sama Ibu sampai jutaan ada? Yang ada ya Pak. Itu bagaimana Ibu bisa dia ngasih uang jutaan sama Ibu, gimana itu? Ya, kasihan ngeliat dia. Ibu mohon-mohon gitu, minta-minta. 13 juta 250. Itu dikasih langsung di cash atau ditransfer ke Ibu? Ada yang pakai cash, ada yang transfer pakai anak saya. Gitu. Jadi Ibu ngomongnya apa sama korban-korban itu? Minta Gitu. bantuan gitu? Ya, Gimana Ibu mintanya? ya, saya minta mohon lah, kita minta bantuan buat anak saya. Ya, saya butuh kursi roda. Tadinya kan saya kan makanya kan kalau tetangga lu mohon aja, kayaknya nama lu jelek, mantu rumah enak, makan duitnya dengan lu tuh bagi anak dapat duit yang pertama kasih 1.700.000, 800, 900. Itu biasanya aksinya dalam seminggu Ibu ngelakuin berapa kali? Seminggu berapa kali? Setiap hari? Minggu di mall. Oh iya. Dulunya kan saya nggak pernah gini, kadang kata kakaknya dia juga tahu lah kalau misalnya lu kerja berduit yang banyak ya ntar bagi kakak gitu. Cuman karena kan kita mau udah nyari duit, cuma lakinya masih tidur, gitu. Jadi dia pulang punggungnya saya sendiri. Sekarang kemana anaknya? Pulang kampung. Dua-duanya? Yang satu ada di Tangerang. Yang itu dari Tangerang, yang nomor 2 itu? Iya, belum nikah. Yang udah nikah, pulang kampung? Iya, kamar tuanya dia cuma sayangnya sama mertuanya, bukan sama saya. Ibu kampungnya di mana? Saya asli Betawi. Asli Betawi? Iya, asli Betawi. Cuman mama udah nggak ada meninggal. Kalau mama aslinya orang Kebayoran Lama. Kalau bapak aslinya orang Kayu Besar. Berarti setiap hari ini Ibu jalan keliling-keliling gitu? Iya. Setiap hari pasti dapat? Ya, kadang-kadang nggak dapat juga sih Bu. Kadang-kadang nggak dapat. Gue tanya anaknya. Iya, kalau misalnya ada yang ngasih, misalnya ada yang ngasih 150 berapa. Itu kalau saya buat duit, mak duit. Saya yang pertama, tanya dia no. Kakaknya, kalau misalnya nggak dikasih duit, marah-marah. Kayak gitu. Oke. Sama anaknya siapa namanya? Ijal. Ijal. Ijal biasanya kalau disuruh sama manggil apa? Mama apa ibu? Mama. Mama. Biasa kalau disuruh sama mama pura-puranya kayak apa? Hah? Kepala. Suruh Terus acting. acting gitu. Terus? Gimana actingnya coba dilakuin? Oh, Suruh lebih kencang katanya. terus ngomong apa? Pernah nggak mau, mak aku nggak mau gitu? Pernah nggak bilang gitu? Kenapa nggak bilang nggak mau? Nggak bilang begitu sama mama? Diomelin sama mama, dipukul sama mama kalau kamu nggak mau ngelakuin itu. Terus biasanya kalau kan dari rumah jalan nih, terus disuruh naik ke kursi roda, biasanya pas di mana? Kalau di mall.
Oh di mall itu, berarti dari rumah biasa, jalan biasa, sampai di mall suruh naik ke kursi roda, Ya mau di rumah sakit. sama di rumah sakit. Terus apa ada apa pakai apa? Pakai selang apa pakai apa gitu? Terus pakai kain. Itu dari umur berapa? Ijal dari umur berapa? Hah? Anak gue tadi kan ada yang 2 bulan. Dari berapa? Umur 1 tahun. Dari bayi. Dari bayi. Sekarang umur kamu berapa? 6 tahun? 7 tahun. 7 tahun. Terus sampai parahnya ibunya ngomong untuk dapat belas kasih si orang itu bilang Ijal meninggal supaya dapat uang 30 harian ya sampai 40 hari maaf. Iya, tapi 40 harinya saya pakai buat ini. Ibu, ini pertanyaan Iya. saya kan ibu sedih. Iya, memang Ngomongnya meninggal. Iya. Jadi Kapan ibu di ngomong WhatsApp anaknya meninggal? udah lama sih, jadinya 40 hari cucu saya juga gitu. Jadi ibunya dikasih ibaratnya sama ibu. Jadi 40 hari cucu saya yang meninggal, yang kena ini usahanya bodong. Bu, ini kan kita dari Komnas ya. Ya, Artinya ibu sudah melakukan eksploitasi secara ekonomi sama anak. Ibu sudah melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada sanksi hukumannya. Jadi korban-korban ibu itu bisa melapor. Ya, hukumannya itu maksimal 15 tahun penjara yang ibu lakukan sekarang ini. Komnas bisa nggak lapor? Saya bisa lapor, Bu. Kenapa? Ibu tega nih sama anaknya nih. Ya, ibu udah, artinya apa? Ibu sudah ngajarin anak jadi pengemis sejak kecil. Sementara kita di Komnas, Bu, berjuang. Yang janda nggak cuma ibu doang. Yang kondisi nggak kayak begini nggak cuma ibu doang, banyak. Tapi mereka nggak ada yang ngelakuin kayak ibu. Mereka kerja halal, Bu. Itu mereka tuh cuci, gosok setiap hari, tapi nggak kayak ibu. Makanya saya pas dikasih tahu sama anak, marah saya kalau ada orang tua model kayak ibu begini. Tega sih ngelakuin sama anak kandung ibu sendiri gitu loh. Gitu, Bu. pengen udah nyari kemana cucu ngegosok. Kalau niat pasti dapat, Bu. Udah nyari. Nyari pasti ada. Sekarang habis lebaran pasti orang banyak yang butuh. Orang yang Belum. pengen cuci gosok. Tadi udah nanya mas sapamnya belum ada. emang iya udah nanya sama apa? Udah. Cari, Bu. Gitu. Udah Jangan, ibu jangan kayak begini lagi. Hari ini Bu, tadi saya udah nanya baik-baik. Ya Mbak ya, kita datang ke nanya. Masih aja bohong. Padahal udah jelas dia di rumah sakit Tapi saya memang terus terang Bu, Kalideres. ke rumah sakit Kalideres, cuman pas ngecek langsung pulang, cuman memang menangis. Saya kan belum ada duit pas dari rumah sakit, cuman buat ngecek doang. Cuman ngecek saya bayar. Ini pas dari Ibu kan dapat uang tuh setiap hari ya. Iya. Uangnya kan nggak kecil tuh. Iya. Setiap hari habis itu uangnya. ya kasih anak. Gaya hidupnya tinggi Bu. Jadi kata tetangga-tetangga di sini kalau dia habis ngambil duit yang dapat uang, dia makan enak, beli baju apa. Kalau saya emang enggak Berondong, nasi berondong, Berondong. Berondong tukang siapa? bakso. kalau tau masa memang Kita pacarnya mama yang siapa? Tadi sama Pak RT ada nggak di sini, Pak RT? Sebentar. Oh iya. Siapa namanya? Tadi lucu. tapi udah nggak sama dia lagi. Ibu Dia pacaran. Duit, ibunya. Pacaran cuman kita udah nggak berhubungan lagi. Suami ibu meninggal atau? Meninggal ada sudah. Jangan. Ibu, dia ini bilangnya habis dapat rujuk ya Mbak. Padahal dia udah dicek di rumah sakit Duren Sawit, kondisinya sehat walafiat, tidak ada sakit hepatitis. Kopinya surat kematiannya. Nah ini rujuk tanggal 23 Maret 2024 Bu. Dia ngomong dapat rujuk baru. Saya mau ngecek lagi kondisi kesehatan saya. Orang perawatnya Mbak tadi perawatnya nelpon bahwa ibunya cuman daftar doang ngasih rujukan tapi nggak ngecek. Pura-pura Bu. Udah cukup, Bu, ini dokumennya udah cukup. Tapi saya di sini lebih concern ke sini sih, Bu. Ya, karena saya nggak ada tuh di Komnas itu nggak ada toleransi, Bu, buat orang tua yang melakukan kekerasan apapun sama anak-anak itu nggak boleh. Ya, jadi kita bisa nih laporin ibu. Ya, ya Bu. Saya pokoknya saya nggak mau kayak begini, Bu. Karena saya lihat nih ibu udah keterlaluan sama anaknya. Ya bagaimana saya juga sebenarnya nggak mau. Habis kalau mantu saya kerja,
Ya jangan suruh kerja lah sama ibu. Nggak ada urusannya Nggak ada sama ibu. urusannya sama ibu. Masa Ngapain bodoh. Jadi gitu kalau kan? misalnya besok mantunya ibu pulang, suruh keluar, suruh cari sendiri dia, cari makan sendiri. Aku juga tahu sendiri tetangga sini dia nggak mau kerja sama sekali, ngomong sama orang di mana-mana kerja, tapi saya yang kerja. Ya udah nggak apa-apa, ibu nggak usah cari kasih uang sama menantunya, sama anak ibu yang pertama juga bukan, karena anak yang sudah usia 18 tahun ke atas itu bukan tanggung jawab ibu, Semenjak tanggung jawab saya mereka. pulang dari Kanopi itu dari rumah sakit cuman 15.000, besok-besoknya nggak ngurusin saya lagi, yang nomor 2 ngasih duit kadang gocap, terpulang lagi gitu berapa bulan ngasih. Kalau yang nomor 2 benar ngurusin saya Bu, cuman yang pertama ini nggak sayang sama Tapi maksud saya apapun alasannya ibu tidak boleh melakukan kekerasan itu sama anak ibu. ya itu saya kan Ya, ibu udah nyuruh anak ibu jadi pengemis, ibu udah bohongin, bu ini bisa terngiang-ngiang sampai dia dewasa bu. Mental pengemis ibu ajarin sama dia. Itu ibu udah melakukan kekerasan sama anak ibu sendiri. Itu kok tega ibu ngelakuin itu. Anak yang sehat walafiat dibilang sakit. Nanti kalau Allah tahu dikasih begitu, udah nggak ada lagi nanti bu. Ya, ini saya kalau ada Bu RT, ada Pak RT, saya mau ibu diawasin. Semua warga harus ngawasin ibu. Nggak boleh ibu melakukan eksploitasi sama anak ibu di sini. Ya Bu, ini ibu udah lama dari 2016 sampai sekarang. Artinya udah hampir 8 tahun ibu ngelakuin itu sama anaknya, dari anaknya baik sampai sekarang. Itu Bu, ya. Jadi nyesel itu bukan ini Bu. Jadi terus ibu orang-orang yang ibu tipu itu udah jumlahnya udah puluhan. Jadi jangan ibu memanfaatkan kebaikan orang lain hanya karena ibu hanya pengen cari uang tadi. Nggak halal Bu. Ibu kasih makan anak ibu, semua keturunan ibu, darah dagingnya, uang yang nggak baik, uang haram Bu. Kasihan anak-anak ibu. Ya, kalau saya, ibu mulung tuh botol, nggak apa-apa Bu. Ibu ngambil kardus makanya Bu. kemarin kan dijempolin sama bapaknya ini lik mau dimultin gini katanya, ya udah lu begitu. Iya nggak apa-apa, sedikit tapi ibu halal. Iya. Itu Bu. Tapi nggak kapok Bu, ini hari ini aja buktinya masih minta-minta. Tapi enggak, saya ke rumah sakit tuh nggak dikasih duit, langsung dari rumah sakit langsung saya ngamen dapat hasil. Tadi Enggak, yang jadi pertanyaan cuma satu, ibu ngapain ke rumah sakit habis itu balik? Udah intinya itu doang. di keluar rumah sakit katanya dia drama lagi, sama nangis lagi Bu, dia Kenapa? nangis-nangis. Di rumah Dia sakit? nangis, Ini baru nangis. siang ini. Berarti kan dia ada indikasi mau dikasihanin lagi. Iya, Gitu loh. udah dimuatin sama aku berkali-kali. Ya, ibu ke rumah sakit tadi ngapain? Mau ngetes, saya kan nggak percaya ya bukan, waktu itu kan dari rumah sakit Koang katanya saya kena hepatitis. Nah, pas Ngomongnya kayak gitu terus. maaf ibu, saya potong Kak Novi. Kenapa dicek sama Kak Novi? Kaget kan nggak ada penyakitnya. Apa dia salah nama? Kan nama saya Suherna, tapi dipanggil Suherna nama saya gitu. Makanya saya ingin tahu. Tapi udah dicek, tapi ibu sehat. Ini katanya besok bisa balik Kalau lagi. ibu nggak ngecek. cek. Ini dia cuma minta rujuk, tapi Iya, cuma tapi daftar aja, tapi hari ibu Kamis nggak balik masuk. lagi ini ada nomor ini. Nggak ada. Nggak ada. Enggak, itu ada tulisan. Itu hari Kamis Ini bulan bukan Maret. Ini bulan Maret ini Bu. Udah dibilang ibu ngeyel, masih dibohong, masih acting gitu loh. Jadi pas Mbaknya dapat sampai dari rumah kesel. sakit, langsung saya ngamen Bu. Oh, jadi ini udah indikasinya mau melakukan hal yang sama lagi. Ini kan yang sekarang yang korban penipuan ibu mau lapor polisi. Ya, berarti ibu siap. Harus Ibu siap Bu. minta yang tadi telepon 13.250. Ya. Jadi dia mau laporin ibu ke polisi. Jadi ibu harus mempertanggungjawabkan apa yang udah ibu lakukan. Itu ya Bu. Ya, karena ini udah korbannya udah banyak nih. Jadi supaya kayaknya ibu kalau hanya bicara gini ibu nggak bisa gitu. Jadi ibu harus mempertanggungjawabkan apa yang udah ibu lakukan. Itu ya Bu. Paling nanti kalau misalnya nanti ada panggilan kepolisian, ibu nggak boleh kemana-mana. Ibu harus datang Nggak laporannya. kemana-mana, saya mau di sini Bu. Iya. Nggak pada juga di sini. Oke, baik begitu. Ini alamat aslinya Betawi sini. Iya. Ini Bu RT. Pengurus ya. Jadi gitu ya Bu. Ini kan ada laporan nih dari yang sudah ditipu nih. Ya jadi nanti paling kita masukinnya ke Polda Metro. Kalau misalnya di Polres Jakarta Baratnya masih belum ada ini ya. Jadi kita laporkan ini biar korbannya lapor ke sana Buktinya aja. udah ada Bu. Jadi ada bukti-buktinya Bu. Jadi korbannya banyak, korban-korban yang ditipu sama ibu itu merasa tertipu. Dia mereka punya kasihan, niatan mau membantu, tapi justru malah ibu manfaatin kebaikannya orang-orang itu. Sementara di luar sana banyak anak yang kondisinya benar-benar sakit dan butuh Bu, butuh bantuan gitu.
Tapi yang saya sayangkan ibu melakukan ini sama anak kandung ibu sendiri. Dan itu sudah 8 tahun ibu lakukan, itu luar biasa menurut saya.